Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini di depan saya memiliki sebuah alat ataupun perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan kabut atau uap air dari sebuah air mineral tentunya. Lebih seperti ini kemasan atau kardus dari alat atau perangkat tersebut. Biasanya yang untuk seperti ini adalah digunakan untuk wajah, yang berfungsi untuk menyemburkan air pada area muka agar melembabkan muka dan lain-lainnya. Moisturizing your skin, lembabkan kulit kamu. Di sini plus 30 ml atau tangki airnya senilai 30 ml. Hydrating, melembabkan, plus menggunakan ultrasonic vibration teknologi getaran ultrasonik. Pada bagian dalamnya terdapat alat tersebut dan juga sebuah kabel USB charging yang berfungsi untuk mengecharge perangkat ini atau perangkat tersebut. Untuk penggunaannya cukup mudah. Cukup kalian buka tangkinya dan kalian isi, lalu kalian nyalakan. Ketika baterai habis, maka kalian bisa menchargernya menggunakan adapter 5 volt DC. Di sini saya akan mencobanya mengisi air pada alat tersebut. Tentunya ketika membuka harus perlahan-lahan dikarenakan pada bagian tangki tersebut terdapat semacam klip yang dimana ketika kalian berlebihan dalam menguncinya akan menyebabkan kuncian tersebut rusak atau bahkan pecah. Masukkan air, cairan entah apa itu. Setelah diisi, lalu kalian tutup dengan perlahan-lahan hingga mengunci. Pastikan klip tersebut terhubung ataupun nyangkut di bawah. Maksud saya di bawah klip bodi tersebut. Setelah itu kalian bisa menyalakan perangkat tersebut dan perangkat tersebut akan menghasilkan semacam uap atau kabut yang menggunakan ultrasonik. Ultrasonik tersebut menggunakan membran piezoelektrik yang banyak sekali digunakan pada alat pembuat kabut atau mungkin yang lainnya, atau mungkin ultrasonic cleaner dan lain-lainnya yang menggunakan frekuensi switching di atas 20.000 Hz, yakni di atas frekuensi pendengaran manusia. Tentunya ketika kalian semburkan pada sebuah benda tersebut kelama-lamaan akan menjadi basah, dikarenakan ini adalah sebuah air yang diuapkan menggunakan sistem getaran, yakni ultrasonik. Membran ultrasonik atau biasa disebut dengan piezoelektrik. Ketika dalam keadaan kosong, kalian jangan menyalakan perangkat ini, dikarenakan pada saat perangkat tersebut menyala, maka dia akan memanaskan atau menggetarkan ultrasonik yang menghasilkan panas pada membran tersebut yang menyebabkan kerusakan ketika lama-kelamaan terjadi pemanasan. Dan tentunya di sini saya akan mencoba membongkarnya daripada perangkat ini atau alat ini. Dikarenakan pada bagian bawah terdapat semacam satu buah baut dan terdapat slot micro USB yang berfungsi untuk menchargingnya. Ketika dalam keadaan charging, dia akan berwarna merah, dan ketika digunakan dia akan berwarna biru. Ketika baterai habis, maka ketika dinyalakan, baterai atau warna biru tersebut akan padam ataupun redup, yang menandakan bahwa baterai ini habis dan perlu di-charging kurang lebih dengan lama waktu senilai 3 jam. Di sini saya akan membongkarnya. Untuk satu buah perangkat alat ini dihargai mungkin sekitar Rp4.000 hingga Rp10.000 paling mahal. Tentunya harga tersebut bisa dikatakan sangat murah, apalagi ketika kalian membuat sebuah rangkaian ini. Belum lagi seperti hal komponennya piezoelektrik, baterai, PCB dan lain-lainnya untuk membuat sebuah rangkaian ini atau perangkat ini.
Di sini saya sudah membongkarnya. Pada bagian bawah terdapat sebuah baut. Kalian bisa membukanya dengan obeng kecil atau obeng mini. Tampilannya kurang lebih seperti ini mengenai perangkat ultrasonic mist maker atau penghasil uap kabut. Pada bagian atas di mana terdapat semacam membran, yakni disebut dengan piezoelektrik, yakni fungsi utamanya adalah untuk menggetarkan air tersebut dan menghasilkan uap, seperti halnya ultrasonic cleaner. Sama, kurang lebih seperti itu, yakni menggetarkan air hingga frekuensi di atas pendengaran manusia untuk membersihkan sebuah benda ataupun alat. Terdapat sebuah PCB yang dimana terdiri dari IC chargingnya sistem linear, dan juga IC PWM atau IC switching, dan terdapat semacam komponen transistor mungkin sebagai switch dan induktor. Untuk piezoelektrik dimana dia dikoppel dengan induktor, ketika induktor dalam keadaan mengisi tegangan listrik maka dia akan menyimpan elektromagnetik. Ketika dalam switch off maka energi dalam induktor tersebut akan dilepaskan menuju arah piezoelektrik yang menyebabkan getaran sinusoidal. Terdapat sebuah baterai charging, mungkin lithium ion. Untuk basic rangkaiannya mungkin kurang lebih seperti ini, di mana positif langsung terhubung dengan sebuah induktor. Di sini terdapat piezoelektrik yang dimana dikoppel atau diparalel secara dengan sebuah induktor. Untuk nilai induktansinya saya belum mengukur nilai induktansi daripada induktor tersebut. Lalu terdapat sebuah macam switch di sini bisa menggunakan MOSFET atau mungkin transistor. Ini anggap saja IC PWM, berfungsi untuk memberikan signal input ke arah gate atau mungkin basis. Di sini resistor. Di sini resistor pull down daripada gate atau basis. Untuk basis tidak memerlukan resistor antara basis dengan basis dengan emitor atau mungkin yang lainnya. Di sini yang dibutuhkan adalah pada komponen switch seperti halnya MOSFET, agar tidak menyebabkan MOSFET tersebut floating. Kurang lebih seperti ini pada bagian antara rangkaian switchnya. Di sini saya akan mencoba menyalakannya. Ketika dalam keadaan terbuka, terlihat di sini tidak terdapat air sedikit pun. Di sini saya akan mengisi air. Oke, ketika saya isi air, kurang lebih seperti ini. Lalu ketika saya pencet tombolnya, uap air tersebut langsung keluar daripada piezoelektrik. Terlihat semburan airnya cukup keras atau cukup kuat, tergantung daripada keadaan baterai tersebut. Ketika baterai tersebut dalam keadaan habis ataupun low bed, maka semburannya akan kurang kuat. Untuk membrannya kurang lebih seperti ini daripada piezoelektrik. Seperti halnya komponen tweeter pada audio yang berfungsi untuk membangkitkan suara tinggi, berbeda dengan subwoofer atau mungkin woofer. Oke, mungkin kurang lebih mengenai mist maker ataupun sebuah alat yang berfungsi untuk menghasilkan kabut. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.